Pemirsa yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat bagi Anda saja yang telah melaksanakan ibadah salat subuh dan menyaksikan acara ibadah sedekah ini. Baik Ustaz, tadi rasanya ada satu penanya lagi Ustaz. Oh siap. Belum terjawab. Ya silakan. Bagaimana supaya dalam kehidupan kita? Teleponnya udah. Telepon sudah, yang tadi. Oh yang tadi. Dua. Yang satu Ibu Mai sudah Ustaz jawab. Yang satu lagi, bagaimana supaya kita nggak kehilangan Allah, selalu ingat sama Allah. Oke. Ini pertanyaan menarik ya, karena saya sendiri gini. Saya sendiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mendapati hidup saya lepas dari rundown, itu memang ada kesulitan. Kalau saya mendapati diri saya tidak disiplin dalam mengingat Allah, saya kerap menemui satu dua rintangan, walaupun rintangan itu sih sunnatullah ya, dan namanya gue hidup, tapi rintangan yang ditolong sama Allah sama yang tidak kan jadi lain. Hambatan yang ditolong sama Allah sama yang enggak jadi lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Terus fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang mengingat Allah itu dalam keadaan dia alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk. Terus wa 'ala junubihim, dan kemudian dalam keadaan dia berbaring. Nah, episode ini ada enggak? Saya bilang ketika kita nanya sama orang, lu ingat sama Allah enggak? Oh, gue ingat sama Allah. Ah, yang benar. Ketika ditanya dalam hidup lu udah bawa Allah belum? Belum tentu. Hal sederhana, Bar. Ketika kita mau jual rumah, coba. Rundownnya udah dikasih tuh sama Allah. Tadi kita sholat subuh berjamaah kan. Pemirsa ya berjamaah juga sama kita, cuman di sono. Di rumah masing-masing ya. Dalam tadi saya baca Quran di rakaat pertama dan kedua, saya membacakan rundown. Seperti apa seharusnya kita hidup. Yaitu yang saya bawa, yang saya ambil dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Tuh ada Al-Qur'an noh. Ada petunjuk di situ. Ketika saya mau jual rumah, oh ada petunjuk di situ. Terus kita bilang, masa sih ada petunjuk? Nggak percaya. Tapi untuk mendapatkan petunjuk itu, jalanin dulu ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya dulu sama yang maha gaib. Kita yakinin dulu bahwa yang bisa jualin tanah kita, yang bisa jualin rumah kita, bukan iklan di koran, bukan agent properti, bukan mulut kita, bukan kenalan kita, bukan calo, bukan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Oh, Allah nih yang bisa jualin. Sehingga kita kemudian balik kepada Allah dulu. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yakin dulu semua ini Allah. Gusti Allah yang mengendalikan, yang berkehendak, yang memberikan jalan. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus? Wa yuqimuna shalah. Salat. Kita taruh tuh rumah kita. Tipe 70. Luasnya begini, lebarnya begini. Kita yang bawa dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya sholat hajat nih. Supaya rumah saya laku. Allah Akbar. Kemudian rundown yang ketiga apa? Habis wa yuqimuna shalah apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian sedekah. Lihat. Sebelum rumah itu laku. Rumah 300 juta. Kaliin 2,5%. 7,5 juta. Oke. 7,5 juta. Ya. Kumpulin dah tuh duit. Sama agent properti bisa bayar kita. Sama calo bisa kita ongkosin. Sama iklan koran kita bisa bayar di depan. Masa sama Allah nggak mau? Kumpulin dari handphone, dari BlackBerry barangkali gitu ya. Dari anting, dari giwang. Kumpulin, ternyata nyampe nih 7,5. Bayar ke Allah. Kalau sudah begitu ya, disebutnya apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat kelimanya muncul. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang akan dapat petunjuk dari Allah. Petunjuk apa? Ya dalam urusan jual rumah, petunjuk di mana jual rumah itu. Siapa yang bisa beli? Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Kalau perlu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kasih jangka sama Allah. Orang aja ya Ustadz Albar ya, dari mulai ngasih proposal permohonan pinjaman dana, ada masanya kan sampai turun. Kenapa sampai sama Allah kita nggak kasih masa gitu? Kita yang ngasih masa, asik kan? Kita bilang sama Allah, oke ya Rob, selama 7 hari dah. Saya nggak akan nyari agent properti dulu. Selama 7 hari nih ya Allah, saya nggak akan cari calok dulu. Selama 7 hari saya nggak akan nawarin ke sana kemari dulu. Saya tawarin ke engkau dulu deh. Sholat terus, ibadah terus. Kita bikin doa bersama terus di rumah itu, undang anak yatim selama 7 siang atau 7 malam. Subhanallah, baru malam yang ke-8 atau hari yang ke-8 kita lepas tuh omongan. Ternyata datang nih tamu kita. Nggak ada urusannya sama duit, nggak ada urusan sama rumah. Sambil makan, kita ngomong sedikit aja ngomongnya. Aneh lagi mau jual rumah nih. Rumah yang mana? Rumah yang ini yang ada tempatnya. Subhanallah, kemarin ada teman aneh tuh nanya, sebentar ya. Tadi aneh telepon nih, kita makan dulu deh. Makan. Terus makan telepon. Mas Haji, kemarin katanya nyari rumah ya, ini teman aneh lagi mau jual rumah nih di Sarja nih. Sebelah mana aneh lagi di Tebet nih. Bisa kayak begitu tuh judulnya. Tiba-tiba main, jadi aja gitu. Tapi orang yang tidak mencari Allah, udah iklan di 17 koran. Masang spanduk di 117 titik. Tetep aja itu rumah nggak laku. Betul. Wa man lam yaj'alillahu nura famalahu min nurin. Kalau Allah nggak bikin laku nggak bakalan. Kita ya mau nikahin anak coba. Yang dicari tanggalan. Masa tanggalan yang dicari? Allah yang dicari. Tapi kan tanggalan tetap. Iya, setelah nyari Allah tanggalan. Bisa nggak saya sebagai seorang direksi lalu ngasih surat kepada teman-teman? Akhir tahun ini kita mau RUPS. Masih ada waktu 21 hari. Sebelum RUPS kita duha dulu deh. Sebelum RUPS kita sholat malam dulu deh. Masih ada 4 Jumat nih sebelum RUPS. Sebelum RUPS. Selama 4 Jumat kita keliling ke panti asuhan. Cari Allah. Bahwa RUPS mau dilaksanakan, emang harus dilaksanakan. Tapi begitu RUPS dilaksanakan, Allah ada di situ. Yang tadinya bahan ribut jadi nggak ribut. Yang tadi keuangan nggak beres jadi beres. Kemudian afternya juga jadi masalah. Makanya ya, kalau kita lagi ngomongin orang kecil misalkan warung ya, atau taksi ya. Hebat sekali tuh tukang taksi. Dia misalkan dapat shift yang jam 9. Ada di antara tukang taksi yang cuman begini, nyalain mobil, kemudian jalan. Paling dengan modal bismillah. Bukan sih saya ngecilin bismillah ya. Tapi untuk urusan yang gede masa modalnya bismillah doang. Coba dong dia sholat tuh di samping tuh taksi. Entah ada temen yang begini, ente kok sholat nggak di musola di samping taksi? Iya biar deket. Biar setempelan barokahnya. Iya nggak apa-apa bener, saya sering begitu. Coba ya tanah yang mau dijual, ente sholat di atas tanah itu. Ente bawa anak yatim ke tanah itu. Bukan buat nanem nih, di tanah itu buat makan, buat selamatan, buat doa. Kan beda. Ini kita lupa, main jalan aja. Udah kelalang keliling, nggak pukul lagu, nggak dapet duit, azan berkumandang juga lewat terus, akhirnya ya susah. Tapi kalau Allah dia libatin ya, dia sholat, naik taksi, dia kemudikan, nggak dapet duit pun Allah urus duitnya. Ternyata penumpangnya nggak ada, cuma satu-satunya gitu. Tapi penumpang ini bilang, Pak saya habis jual rumah nih, susah-susah nyari orang susah, ente aja kelihatannya susah ya. Gitu. Buat ente deh nih 2 juta. Wih bisa begitu. Tuh kalau ngelibatin Allah. Tapi kalau lupa dapat duit pun bisa hilang. Gitu ya. Baik Ustaz, sampai bengong kita dibilang orang susah. Ya luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustaz. Rasanya pernah kita lakukan. Kemana kita mencari selesai masalah kita. Ternyata Allah juga
ujung-ujungnya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah.